Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esti Marina Aurifah, NPM 1903031020 dari kelompok 6 yang beranggotakan diantaranya Dimas Pratama, NPM 1903031017, Dini Alriati, NPM 1903031018, dan Putra Alberta dengan NPM 1903031045. Di sini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul penganggaran pada mata kuliah akuntansi manajemen. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian penganggaran. Anggaran atau biasa disebut budget adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program-program yang telah disahkan. Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai suatu kegiatan yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Kemudian, anggaran merupakan alat yang digunakan manajemen dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran. Yang pertama yaitu pengetahuan tentang tujuan dan kebijaksanaan umum perusahaan. Yang kedua, data-data waktu yang lalu. Yang ketiga, kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi. Yang keempat, pengetahuan tentang taktik, strategi pesaing, dan gerak-gerik pesaing. Yang kelima, kemungkinan adanya perubahan kebijaksanaan pemerintah. Dan yang keenam, yang terakhir, yaitu penelitian untuk pengembangan perusahaan. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Dimas Pratama. Untuk materi selanjutnya yaitu tujuan anggaran. 1. Sebagai landasan yudiris formal dalam memilih sumber dan penggunaan data. 2. Untuk pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. 3. Untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun penggunaan dana sehingga dapat mempermudah pengawasan. 4. Merasionalkan sumber dan penggunaan dana untuk mencapai hasil yang maksimal. 5. Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat. 6. Menampung dan menganalisa serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Selanjutnya yaitu manfaat anggaran. 1. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama. 2. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai. 3. Dapat memotivasi pegawai. 4. Menimbulkan tanggung jawab tertentu pada pegawai. 5. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. 6. Sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana dapat dimanfaatkan seefisien mungkin. 7. Alat pendidikan bagi para manajer. Ada kelemahan anggaran. Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan, sehingga mengandung unsur ketidakpastian. Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang, dan tenaga yang tidak sedikit, sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap dan akurat. Bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melakukan anggaran, dapat mengakibatkan mereka menggerutu dan menentang sehingga anggaran tidak efektif. Yang selanjutnya ada fungsi anggaran. Yang pertama, fungsi koordinasi, fungsi komunikasi, fungsi perencanaan, fungsi motivasi, fungsi pengendalian dan evaluasi, dan yang terakhir ada fungsi pendidikan. Selanjutnya ada macam-macam anggaran. Yang pertama, menurut dasar penyusunan, ada anggaran variabel dan ada anggaran tetap. Yang kedua, menurut cara penyusunan, ada anggaran periodik dan ada anggaran kontinu. Yang ketiga, menurut jangka waktunya, ada anggaran jangka waktu pendek dan ada anggaran jangka waktu panjang. Yang keempat, menurut bidangnya, ada anggaran operasional dan ada anggaran keuangan. Yang kelima, menurut kemampuannya, ada anggaran komprehensif dan ada anggaran parsial. Yang terakhir, menurut fungsinya, ada anggaran appropriation budget dan performance budget. Ya, di sini saya Putra Alberta, NPM 190303 1045. Saya ingin melanjutkan presentasi dari kawan-kawan saya, yaitu tentang hakikat anggaran.
Yang pertama, menurut serangkaian rencana keuangan yang diproyeksi di masa yang akan datang, yang itu meliputi seluruh kegiatan organisasi dinyatakan dalam unit moneter dengan estimasi jumlah tertentu, memuat rencana kegiatan dalam jangka waktu atau periode tertentu, umumnya 1 tahun ya, dinyatakan dalam suatu keuangan dan suatu selain keuangan. Selain disetujui, hanya dapat diubah di bawah kondisi tertentu. Pembanding kinerja finansial sesungguhnya dengan anggaran, selisihnya dianalisis dan dijelaskan. Tahap penyusunan anggaran yaitu ada 4 tahap. Yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap penyusunan, yang ketiga tahap ratifikasi atau pengesahan, dan yang terakhir itu tahap implementasi dan pertanggungjawaban. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Apa ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.